Halo, selamat datang di Kamar Sunyi. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan di Jombang. Waktu itu, warga desa Pelosok Rep di Jombang lagi geger banget. Kabar nyebar, cepet kayak api disiram bensin. Satu keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam rumah mereka sendiri. Bukan kecelakaan, bukan karena kebakaran, tapi meninggalnya dalam kondisi yang enggak. Suami, istri, sama satu anak, mereka ditemukan udah gak bernyawa. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, rumahnya terkunci rapat dari dalam. Kayak gak ada siapa-siapa yang keluar masuk. Awal mula kejadian itu sebenarnya biasa aja. Pak RT yang curiga karena rumah keluarga itu Pak Andi, sekeluarga tiba-tiba sepi selama 2 hari. Biasanya Pak Andi itu rajin banget. Tiap pagi pasti nyapu halaman depan. Kadang ngobrol juga sama tetangga yang lewat. Tapi 2 hari itu halaman rumahnya kotor, daun berserakan, dan gak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Pak RT, namanya Pak Harto, ngerasa ada yang gak beres. Apalagi waktu tetangga sebelah, Bu Siti, bilang kalau semalam dia nyium bau aneh dari arah rumah Pak Andi. Bau yang bikin kepala pusing dan perut mual. Kayak bau bangkai, tapi lebih tajam. Akhirnya Pak Harto ngajak beberapa warga buat ngecek. Awalnya, mereka cuma ketok-ketok pintu sambil manggil, Pak Andi, Bu Rini, Mas Vano. Tapi gak ada jawaban. Pintu tetap rapat. Jendela juga ketutup semua. Akhirnya salah satu warga, Pak Yusuf, bilang kalau ini udah gak beres. Mereka sepakat buat dobrak pintu. Begitu pintunya berhasil didobrak, bau busuk langsung nyamber hidung semua orang. Bau itu bukan cuma menusuk, tapi juga nyisain rasa takut. Kayak ada sesuatu yang jahat di dalam sana. Beberapa warga yang gak kuat langsung mundur sambil nutup mulut. Ada juga yang muntah di halaman. Di ruang tengah, mereka lihat 3 tubuh tergeletak. Pak Andi ada di sofa, Bu Rini di lantai, dan Vano, anak mereka yang baru kelas 2 SMA, ada di pojokan dekat meja makan. Ketiganya udah kaku, pucat, dan matanya terbuka lebar. Pandangannya kosong, kayak sempet kaget sebelum akhirnya meninggal. Ada bercak darah di lantai, tapi gak banyak. Cuma kayak bekas muntah bercampur darah di dekat Bu Rini. Gak ada luka terbuka, gak ada tanda kekerasan fisik. Tapi suasana rumah itu langsung berubah mencekam. Seolah-olah rumah itu nyimpen cerita kelam yang belum terungkap. Polisi datang sekitar 1 jam setelah laporan masuk. Mobil patroli dan ambulans mulai berdatangan. Garis polisi dipasang, warga makin banyak yang ngumpul. Ada yang nyorot dari jauh pakai senter HP. Ada yang cuma bisik-bisik sambil nutup mulut. Orang nggak percaya keluarga itu dikenal baik. Pak Andi kerja di kantor kecamatan Bu Rini guru TK, dan Vano anak yang sopan dan rajin ikut kegiatan masjid. Nggak pernah ada masalah sama siapapun. Yang bikin polisi heran, nggak ada tanda rumah dibobol. Semua jendela dan pintu terkunci. Dari barang-barang di rumah juga nggak ada yang hilang. HP, dompet, perhiasan, semua masih lengkap. Jadi kalau ini pembunuhan, pasti motifnya bukan perampokan. Polisi mulai investigasi. Mereka minta keterangan dari orang-orang sekitar, termasuk Pak RT, Bu Siti, dan beberapa tetangga lain. Tapi bilang hal yang sama keluarga Pak Andi, baik-baik aja. Nggak pernah ribut, nggak pernah terlibat masalah. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Bu Rini masih sempat bikin nasi tumpeng buat syukuran kecil di rumah. Tapi ada satu hal yang bikin warga mulai mikir aneh-aneh. 2 malam sebelum mereka ditemukan meninggal, ada suara aneh dari rumah itu. Kata Pak Darto, tetangga belakang rumah, dia sempat dengar suara kayak orang cekikikan. Tapi bukan suara Pak Andi atau keluarganya.
Suara itu halus, pelan, tapi bikin merinding. Katanya sih mirip suara perempuan, tapi bukan Burini. Suaranya kayak bernapas panjang sambil ketawa. Malam itu, Pak Darto nggak berani ngecek. Dia pikir cuma halusinasi atau TV. Ada juga tetangga yang cerita, kalau beberapa hari sebelumnya, Vano sempat kelihatan murung. Biasanya anak itu ceria dan aktif, tapi belakangan jadi pendiam. Sering duduk sendirian di teras malam-malam. Wah, ditanya, dia cuma jawab, capek bu, tapi tatapan matanya kosong. Dari semua keterangan itu, polisi mulai curiga kalau ini bukan kematian biasa. Mereka curiga ada racun yang digunakan, karena nggak ada luka, tapi ada darah dan bau aneh di dalam rumah. Akhirnya, jenazah dibawa ke rumah sakit buat diautopsi lebih lanjut. Waktu hasil awal autopsi keluar, kecurigaan polisi makin kuat. Di tubuh ketiganya ditemukan tenda keracunan. Ada cairan berwarna gelap di lambung yang menunjukkan kalau mereka menelan sesuatu sebelum meninggal. Tapi jenis racunnya belum bisa dipastikan waktu itu. Warga makin resah, apalagi setelah tahu kalau malam sebelum kejadian ada orang asing yang sempat dilihat keluar dari gang dekat rumah Pak Andi. Tapi karena waktu itu gelap, nggak ada yang bisa ngenalin jelas wajahnya. Cuma katanya tinggi, pakai hoodie, dan jalan pelan banget kayak ngendap-endap. Tapi ya itu, bisa aja cuma orang lewat, atau mungkin justru orang itu tahu sesuatu. Polisi makin intensif. Mereka mulai nyari petunjuk dari CCTV tetangga, nanyain siapa aja yang terakhir komunikasi sama keluarga korban, bahkan ngecek HP korban buat lihat pesen-pesen terakhir. Tapi tetap aja belum ada jawaban yang jelas. Yang paling bikin merinding adalah saat petugas forensik nemuin sesuatu di dapur rumah itu. Di bawah rak piring, ada satu piring kecil yang udah dicuci bersih, tapi ada sisa noda keunguan di pinggirannya. Setelah diuji, noda itu ternyata mengandung zat beracun. Tapi cuma piring itu yang punya sisa zat itu. Piring lainnya bersih. Berarti ada satu makanan yang mungkin sengaja dikasih racun dan cuma dimakan keluarga Pak Andi. Pertanyaannya, siapa yang nyiapin makanan itu? Atau siapa yang masukin racunnya? Waktu malam makin larut, warga udah bubar dan rumah korban disegel. Tapi cerita ini belum selesai. Justru ini baru awal dari misteri yang lebih dalam. Karena pelakunya bukan orang asing. Dan saat semuanya terbongkar nanti, warga bakal lebih kaget lagi. Karena tersangkanya adalah orang yang selama ini mereka percaya. Bahkan orang yang juga ikut bantu nyari si pembunuh. Dan malam itu, di antara bisik-bisik warga, ada satu kalimat yang terucap pelan, tapi bikin bulu kuduk merinding. Kalau pelakunya orang rumah sendiri, siapa yang sebenarnya masih hidup? Penyelidikan mulai dilakukan. Polisi langsung bergerak cepat. Mereka cek semua sudut rumah, dari dapur, kamar tidur, gudang belakang, sampai taman kecil di samping rumah. Mereka juga koordinasi sama warga buat minta rekaman CCTV. Siapa tahu ada jejak pelaku, tapi makin dicari, makin aneh. Nggak ada satupun rekaman yang nunjukin siapapun masuk atau keluar dari rumah itu malam kejadian. Semua terlihat sepi. Cuma ada suara gonggongan anjing terekam sekitar jam 2 dini hari. Setelah itu, sunyi total yang bikin tambah misterius. Rumah korban nggak ada tanda-tanda rusak. Jendela, pintu, semua masih terkunci rapat dari dalam. Nggak ada bekas congkelan, nggak ada bekas paksa sama sekali. Artinya, pelakunya bukan orang luar. Bisa jadi orang yang udah ada di rumah itu sebelumnya. Tapi siapa? Hasil otopsi mulai keluar 2 hari setelah kejadian. Ketiga korban Pak Andi, Burini, dan anak mereka, Vano, ternyata meninggal karena racun. Tapi bukan racun biasa. Zatnya kuat banget. Bahkan dosis kecil udah bisa bikin orang tewas dalam hitungan menit. Tim forensik curiga racun itu masuk lewat makanan.
karena ditemukan jejak zat yang sama di dalam lambung korban. Dan yang lebih bikin merinding, ketiganya makan malam bareng sebelum meninggal. Artinya, ada yang nyiapin makanan dan racun itu dimasukin di situ. Polisi mulai nyusun daftar orang-orang yang dekat sama keluarga itu. Mulai dari tetangga, rekan kerja Pak Andi, teman-teman Bu Rini, sampai saudari-saudara mereka. Dari semua nama yang muncul, satu orang yang menarik perhatian penyidik, Yuli, keponakan dari Bu Rini, umur 22 tahun, udah 2 tahun tinggal di rumah. Itu karena kuliah di Jombang dan jauh dari orang tua. Waktu kejadian, Yuli ngaku lagi nginep di rumah temennya di daerah Peterongan. Katanya, dia cabut sore hari karena ada tugas kelompok dan pulang keesokan harinya. Tapi, waktu polisi minta kontak temannya buat ngecek alibi, Yuli kelihatan panik. Awalnya bilang satu nama, tapi pas dicek, orang itu malah bilang nggak tahu menau. Terus Yuli ngasih nama lain, tapi jawabannya juga nggak jelas. Saat diwawancara, Yuli kelihatan shock banget. Matanya sembab, suaranya gemetar, tapi ada beberapa hal yang bikin penyidik makin curiga. Salah satunya soal makan malam. Polisi tanya, "Kamu ikut makan malam gak waktu itu?" Yuli jawabnya muter-muter. Pertama bilang ikut, terus bilang buru-buru pergi sebelum makan. Bahkan sempet bilang dia gak ada di rumah sejak siang. Tapi catatan CCTV tetangga nunjukin dia baru keluar rumah sekitar jam 7 malam. Penyidik gak langsung nuduh, tapi mereka pelen-pelen gali lebih dalam. Mereka minta izin buat ngecek isi kamar Yuli. Dan disinilah titik balik penyelidikan mulai muncul. Di salah satu laci meja belajarnya, polisi nemuin botol kecil dari kaca, warnanya agak buram, dan isinya serbuk putih. Yuli bilang itu cuma obat herbal yang dikasih temannya buat ngurangin stres. Tapi waktu diuji di lab, hasilnya bikin bulu kuduk berdiri. Serbuk itu adalah racun arsenik yang kuat, zat yang sama persis dengan yang ditemukan di tubuh ketiga korban. Jumlahnya emang kecil, tapi cukup buat racuni banyak orang kalau dicampur ke makanan atau minuman. Polisi langsung tahan Yuli buat penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, awalnya dia tetap ngotot, nggak tahu apa-apa. Tapi setelah ditekan dengan bukti-bukti, ekspresinya mulai berubah. Matanya berkaca-kaca, tangan gemetar, tapi dia masih belum mau ngaku. Dia bilang dia sayang sama keluarga itu, gak mungkin ngelakuin hal sekejam itu. Sementara penyidik terus menyusun puzzle ini. Muncul temuan baru dari HP Yuli yang udah disita. Ada jejak pencarian di Google soal cara meracuni orang tanpa jejak, racun yang tidak terdeteksi, dan efek racun arsenik. Pencarian itu dilakukan beberapa hari sebelum kejadian. Juga ditemukan beberapa pesan yang dia hapus tapi berhasil direstore dari temannya soal masalah uang dan tekanan mental karena dituduh ngambil uang milik keluarga. Beberapa temannya bilang, Yuli emang sering curhat. Katanya dia ngerasa dianggap remeh di rumah itu. Nggak pernah dihargai, sering dimarahin Bu Rini gara-gara hal sepele. Bahkan dia sempat ngeluh soal tabungan kuliahnya yang tiba-tiba dipotong buat kebutuhan rumah. Dari luar, Yuli kelihatan baik dan pendiam. Tapi mungkin dia nyimpen dendam yang gak pernah disalurkan. Polisi belum langsung memastikan Yuli sebagai tersangka utama. Tapi arah penyelidikan udah jelas. Bukti racun di kamarnya, pencarian internetnya, dan keterangan alibi yang bolak-balik bikin dia jadi orang paling mencurigakan dan yang bikin warga makin gempar. Banyak yang kenal Yuli sebagai anak manis yang sering bantu di pengajian, suka nyapa tetangga, dan kelihatan nurut banget sama tantenya. Semua gak nyangka kalau ternyata bisa jadi pelakunya bukan orang luar, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Yuli akhirnya resmi ditahan
buat interogasi lanjutan. Tapi yang bikin merinding, begitu penyidik mulai ngejelasin semua bukti yang udah dikumpulin racun di laci kamar, jejak pencarian di internet, sampai alibi yang bolak-balik, dia malah tertawa. Bukan tawa yang keras atau panik, tertawanya pelan, kayak orang yang udah nyiapin jawaban dari jauh-jauh hari, tapi dingin, kosong, gak ada emosi di matanya. Polisi yang interogasi Pak Harun sempat ngaku merinding waktu itu. Tawa dia tuh bukan kayak orang stres atau orang bingung, tapi kayak orang yang puas. Kayak dia bangga sama yang udah dia lakuin. Katanya waktu diwawancara media, waktu ditanya kenapa dia lakuin itu, jawaban Yuli justru makin bikin bulu kuduk berdiri. Saya cuma bantu mereka bebas dari rasa sakit, katanya datar. Saya capek. Mereka tuh sering jahat, gak pernah banner-banner sayang saya. Ucapan itu langsung bikin penyidik saling pandang. Karena dari keterangan para tetangga, Pak Andi dan Bu Rini justru dikenal sayang banget sama Yuli. Mereka rawat Yuli sejak kecil, sejak orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Bahkan Yuli bisa kuliah sampai semester akhir itu karena ditanggung. Semua biayanya sama Pak Andi. Tiap lebaran, mereka selalu foto keluarga bareng. Bahkan katanya Pak Andi pernah bilang ke tetangga kalau Yuli itu udah dianggap anak sendiri. Tapi ternyata semua itu gak cukup buat bikin Yuli ngerasa diterima. Di balik wajahnya yang kalem, tutur katanya yang lembut, dan penampilan yang selalu sopan, dia nyimpen amarah dalam banget. Dendam yang disimpan rapat bertahun-tahun tanpa pernah ada yang tahu. Waktu penyidik dalemin riwayat psikologisnya, hasilnya cukup mengejutkan. Yuli punya kecenderungan kepribadian menyimpang. Bukan gangguan jiwa berat yang bikin dia nggak sadar waktu melakukan pembunuhan, tapi lebih ke gangguan narsistik tersembunyi dan trauma masa kecil yang nggak pernah ditangani. Dari luar, dia kelihatan tenang dan ramah, tapi di dalam dia punya pikiran-pikiran gelap yang pelen-pelen ngendap jadi obsesi yang paling menyeramkan. Dari HP-nya ditemukan catatan harian dalam bentuk digital notes. Isinya kayak puisi pendek, tapi penuh kalimat kelam dan metafora yang bikin ngeri. Beberapa baris ditulis begini: rumah ini gelap, penuh suara bising, tapi semua orang pura-pura tuli. Aku akan bersihkan mereka satu persatu, biar akhirnya tenang lagi. Terus ada juga yang nulis kayak gini: jika cinta tak pernah datang dari dalam, maka biar aku yang nyucikan mereka dari luar. Air yang pahit jadi jalan mereka pulang. Yang paling bikin polisi langsung terdiam, ada satu catatan yang tanggalnya cuma 3 hari sebelum kejadian. Di situ dia tulis, aku udah sayap. Malam Jumat, saat semua tertawa di meja makan, itulah waktunya aku kasih kedamaian. Biar rumah ini bersih dari dosa-dosa kecil yang mereka terus tanam tiap hari. Penyidik yakin yang dimaksud Yuli dengan dosa-dosa kecil itu adalah semua hal kecil yang dia anggap sebagai perlakuan buruk dari keluarga. Pak Andi kayak dimarahin soal tugas kuliah yang belum kelar, atau dibilang manja waktu minta uang tambahan buat beli buku. Hal-hal sepele yang mungkin buat orang lain nggak ada artinya. Tapi buat Yuli, semua itu numpuk jadi luka. Waktu proses hukum jalan, pengacara Yuli sempat minta pemeriksaan tambahan buat ngelihat apakah Yuli bisa dimaafkan dengan alasan gangguan mental. Tapi tim psikologi forensik bilang dengan tegas, Yuli sadar penuh waktu meracuni keluarganya. Dia tahu akibatnya, dia ngerti risikonya, bahkan dia udah rencanain semua itu dari jauh-jauh hari. Artinya, dia tetap bertanggung jawab secara hukum. Kasus ini cepet banget jadi pembicaraan warga Jombang. Media lokal dan nasional terus ngeliput tiap perkembangan barunya. Nama Yuli makin dikenal, tapi bukan karena prestasi atau kebaikan, melainkan sebagai simbol dari wajah polos yang bisa menyimpan niat paling kelam. Banyak yang masih gak percaya, apalagi tetangga sebelah rumah, Bu Ayu, sempat bilang
Kalau sehari sebelum kejadian, Yuli masih sempat bantuin masak di dapur sambil cerita soal rencana skripsinya. Dia ketawa loh waktu cerita, kata Bu Ayu. Nggak kelihatan sama sekali kalau dia punya rencana setega itu. Masih bantu-bantu motong cabai, cuci piring. Setelah Yuli ditahan, rumah Pak Andi langsung dikunci total. Semua barang-barang dibiarkan di dalam. Gak ada yang berani masuk. Saudara jauh yang datang dari luar kota juga cuma ngurus pemakaman. Setelah itu pulang dan ninggalin rumah itu kosong. Tapi rumah itu gak benar-benar sepi. Beberapa warga mulai cerita hal-hal aneh. Katanya, setiap malam Jumat, ada suara langkah kaki di lantai 2. Padahal rumah itu gelap, listrik udah lama dimatikan. Kadang juga terdengar suara sendok jatuh dari arah dapur. Bahkan ada yang ngaku pernah lihat siluet perempuan berdiri di jendela, padahal rumah itu dikunci. Orang-orang mulai percaya arwah Pak Andi, Bu Rini, dan Vano belum bisa tenang karena mereka dibunuh bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang mereka sayangi sendiri. Pengkhianatan dari dalam rumah, dari orang yang mereka anggap darah daging. Sampai sekarang, rumah itu masih dibiarkan begitu saja. Rumputnya mulai tinggi, cat tembok mulai mengelupas, dan jendela-jendela ditutup koran bekas. Tapi siapapun yang lewat depan rumah itu, hampir pasti melambatkan langkah. Entah karena rasa takut, atau karena rasa nggak percaya. Nggak percaya bahwa di balik tembok yang tenang itu, pernah terjadi tragedi paling mengerikan yang pernah mengguncang Jombang dan Yuli. Dia sekarang mendekam di balik jeruji besi, menunggu proses hukum, menunggu putusan akhir. Tapi satu hal yang bikin orang-orang masih gak habis pikir. Waktu terakhir ditanya penyidik, apakah dia nyesel? Dia cuma senyum, tipis, tanpa kata.